jangan melihat orang dari pekerjaannya. Heeh. Karena mau itu tukang sapu, mau itu mbakmu, mau itu tukang sampah, tanpa mereka kita juga nggak bisa. Jadi Bener. nggak usah merasa lebih baik dari mereka gitu kayak. Ya. Setuju. Dapat lagi. Oke. Bahun. Bahun. Dan misalnya aku mau pergi nih gitu, biasanya tuh aku ikut boleh nggak? Gitu loh. Heeh. Nah kalau kita bilang enggak, udah nggak ada baper, Oh, aku oke. kayak mau sendiri dulu deh. Oh ya udah. Berarti Gitu kalau kamu jadinya. ada yang ngapelin gitu, penilaiannya semuanya menilai. Nah itu dia, betul. Mulai dari situlah drama dimulai ya. Karena abis itu mama, mas jangan tinggalin mama mas, mama belum siap, lalalala gitu. Tolong jangan sekarang. Terus kan dulu kan skin to skin gitu ya. Terus mama peluk di rumah sambil nangis terus kayak, jangan sekarang mama belum siap. Terus di rumah, balik lagi dia. Hai Besti, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku excited banget karena kita kedatangan seorang yang sering banget bikin netizen kagum sama keharmonisan keluarganya. Banyak banget yang akan kita bahas, jadi langsung aja kita sambut Jingga Arsya Bidari. Hai Jingga, apa kabar? Namanya tuh susah ya. Nama panjangnya siapa ya sebenarnya? Siapa ya? Jingga Arsya Bidari. Oh iya itu. Ini tuh lucu banget Kak, Kenapa? karena jadi alhamdulillah namaku bagus, terima kasih orang tua saya ya. Tapi gara-gara itu, terus kan jadi kemarin tuh konten terakhir aku tuh mama marah gitu ceritanya. Terus habis mama teriak gitu, Jingga Arsya Bidari gitu kan. Nah orang-orang jadi tahu, oh apa namanya, jadi apa ya, aware gitu loh sama namaku. Terus mereka kayak, kan namanya bagus banget, boleh nggak buat anak aku? Ah serius? Iya, terus aku bilang boleh aja sih, tapi kamu harus tahu namanya karena itu ada unsur nama bapak ibu saya. Hah beneran? Iya, jadi kan Jingga, kalau Jingga warna ya. Arsya itu Arya Perkasa dan Basusyanti. Itu namanya mama dan papa gitu loh. Jadi kalau Jangan diambil ibu bapak nah kamu. itu dia loh. Maksudnya kalau mau improvisasi Arsyanya diganti namanya bapak ibunya, ya gak apa-apa deh. Gitu kan. Tapi jangan Arsyanya juga diambil. Itu adalah pergabungan nama orang tuanya. Oh sama kayak nama tengah aku. Apa siapa? Pergabungan dari ibu bapak sampai kakakku. Hah? Iya. Siapa namanya? Pramadisti gitu. Karena namaku tengahnya Pramadisti. Oke. Prameswar itu nama tengah kakakku. Ma, Oke. Mansur, Maharani. Dis, Gadis, Tianti. Jadi nama orang tua sama kakakku Demi tiga. apa sih? Iya. Lucu. Iya Terus kan? kakaknya namanya Nggak ada, gabungan juga? hanya aku. Wow, you're so Just me, special. I know. Datanglah adek aku, gagal lah namaku. Iya kan? Udah keren-keren loh itu Oh penutupan. iya, udah penutupan. Iya, di open the door lagi sama adek aku. Tapi dia nggak dapat nama-nama gitu karena hanya untuk aku. Ya ampun, Yang orang bener ya? spesial mendapatkan nama-nama gabungan-gabungan. Yo. Yo. Tapi yang lainnya ada nama itu juga nggak? Kamu dong? Ada Arsyanya. Maksudnya Oh. semuanya sebenarnya ada Arsyanya, cuman Arsya apa, nah itu beda-beda. Oh, Aku kan Arsya lucu. Bidari. Dulu tuh namanya tuh Arsya Bidadari ya. Tapi kan kalau di Jawa itu tuh beneran? tapi Oh. kalau di Jawa tuh takut keberatan nama. Oh iya. Kaboten jeneng gitu kan. Iya. Terus akhirnya danya tuh satu aja. Oh, Jadi kayak, beneran dari bidadari. Yes. Oh gitu Tapi beneran. layaknya Bidadari. Layaknya. Terima kasih loh. Tuh kan udah gaplok-gaplokan. Kalau saya aku suka gaplok bintang tamu loh, maaf ya. Enggak. Bahasa Asalkan Jawanya nggak muka gaplok nggak apa? apa. Gaplok kan? Enggak. Apa ya bahasa Gebok. Bukan. Apa ya bahasa Jawanya? Nggak tahu, kalau mama itu kan nggak mungkin ngomong gaplok ya. Dia selalu pakai bahasa Jawa halus. Apa? Jadi tak tapok loh. Oh kue iya ya, gitu. tabok. Iya bener Nah, tabok. Bukan tabok, tapok. Oh Pakai tapo. P. Tapo. Tapok Tapeo. K. Kok. Oh ya. Tak tapok nggak tak tapok loh ya kue. itu tadi aku gebok dan tapok. Mungkin nih Besti banyak yang udah lihat kalau keluarga Jingga tuh kelihatannya harmonis banget di sosial media ya. Tapi sebenarnya keluarga kamu tuh kayak gimana sih sesungguhnya in real life? Di balik layar. Menurut aku tuh kenapa kita harmonis? Itu karena berantemnya banyak Kak. Beneran? Ih asli beneran. Sesering apa kamu berantem? Kita tuh bahkan perkakaadean itu kalau nggak suka itu memperlihatkan ketidaksukaan kita. Kamu kenapa sih? Gitu. Tapi kan bagus. Nah,
makanya palsu gitu betul jadinya. dan justru gara-gara itu kita jadi tahu oh dia lagi merasa apa ke aku sedang merasa apa ke mereka gitu kan. Mungkin kalau di keluarga lain karena saking melindungi perasaan masing-masing akhirnya hal-hal kayak gitu tuh Gitu ya. nggak di jadi nggak di apa ya nggak Dilontarkan, diungkapkan. diungkapkan. Yang padahal kita sering misalkan aku nggak srek gitu ya sama kelakuannya salah satu dari kami gitu. Aku nanya kamu lagi kenapa sih? Kok sewot mulu dari kemarin gitu. Terus mereka jadi bilang, ya soalnya kamu sewot duluan. Jadi hal-hal yang tidak aku sadari kan aku jadi demi apa gue sewot? Nggak sadar Apa lagi. iya gue sewot dari kemarin gitu. Oh iya. Terus akhirnya jadi oh iya maaf soalnya kemarin tuh aku lagi mikirin lalalala. Oh jadi ngerti lah. Boleh nggak bisik-bisikan kenalan di kuping gue? Lu mah udah tahu gampang ke distract orangnya. Gue tuh gampang ke distract dengan suara-suara. Kedengeran Itu ya. kan kedengeran. Oh tapi itu bukan berantem atau sebenarnya ya? Kan berawal dari berantem Oh, dulu kan iya, iya. bentak-bentakan Apa dulu. sih lo? Iya Gitu jadi kan? kayak kamu tuh kenapa sih? Gitu loh. Sewot mulu lu dari kemarin gitu. Jadi berantem. Cekcok mulut. Apa ini berbaikan? Akhirnya berbaikan Paling karena lama berapa lama tapi? 3 minggu pernah sampai banting-bantian pintu sampai suatu hari. Jadi ini tuh miskom sebenarnya. Ayung, pokoknya mungkin teman-teman tahu Ayung ya. Ayung tuh sebenarnya sepupu kita yang tadinya tinggal di Surabaya, terus dia pindah ke Jakarta. Si Ayung ini waktu itu lagi main lah ke Jakarta bareng adik aku, bareng Mbot. Karena Mbot waktu itu sempat sekolah di sana, terus dia lagi pulang, Ayung ikut. Mbotnya udah mau balik ke Surabaya, tiba-tiba Ayung bilang aku mau extend, tapi nggak ngomong ke Mbot. Oh, oke, Jadi sepihak. jadi terus kayak lah kok MT gitu kan. Abis itu sedangkan aku tuh nyariin tiket buat Ayung. Jadi kan kesana aku udah di pihak Ayung gitu loh, mengkhianati Mbot, ngerti gak sih Kak? Abis itu gara-gara Kamu itu pikir udah ngomong nih berdua iya, aku komunikasi. datang lah ke Mbot. Ya dek si Ayung jadi tiketnya gini. Hah? Ayung jadi dia pulangnya kapan? Gitu. Kamu tersangka utama. Aku tersangka, dikirain aku mengkhianati dia juga. Dianya nggak terima, dia kayak emang ya aku nggak dihargain bla bla bla. Wah hancur. Aku bilang apaan sih nih? Akhirnya aku gini, ini apaan sih? Aku cuma bantuin Ayung bla bla bla. Aku banting pintunya brak. Gitu. Ibu kamu berbuat apa? abis Dengar itu? dia dia lagi prakteknya di depannya, lagi ada pasien. Dokter ibu kamu. Kayak health advisor, terus beliau tuh juga terapis alternatif gitu. Oh gitu. Terus mama lagi ada pasien di depan, bayangin ya rumah kayak gitu. Mama cuman ngeliat, diem. Dia tuh kalau anak-anaknya berantem, nggak responsif Kak, nggak kayak apa sih ini apa, nggak kayak gitu, nggak. Dia malah justru kayak anti banget melerai. Loh, Wah, beneran? mama tuh paling nggak mau ikut campur. Gue lihat sampai mana nih gitu ya. Iya, dulu Nah, kan? pas aku kecil pernah berantem ya. Berantem bener-bener kayak mama aku ngapain dia ke dapur ngambil pisau dikasih nih. Oh iya. Bunuh-bunuhan depan mama gitu. Itu sering Kita terjadi. kayak bunuh ya. Akhirnya kan gak jadi. Enggak deh gitu Iya. kan. Oh gitu. Aku pikir kayak, hey duduk semua. Mama. Enggak. Oh enggak. Baik banget. Enggak ada. Oh enggak. Ada. Ya lu pikir sendiri deh gimana Iya, baikannya gitu. selesain. Gitu. Dan itu malah justru jadi bikin kita kayak ini gimana nyelesain ini ya? Gitu jadinya. Oh gitu. Aku pikir malah kayak duduk. Lo kenapa? Yuk ngomong 1 2 3. Yuk. Ya udah lo salah ini. Enggak. Hai gitu. Enggak. Misalnya kita pengen ngapain, si A pengennya kemana, si B pengennya kemana gitu ya. Terus berantem lah kita, lah gitu. Ya udah kalian rembukan aja mau kemana nanti kabarin. Gitu. Jadi kayak, Oh yaudah gue mau kayak gitu juga. sumpah, tapi Gua itu mau works, kayak gitu. itu works beneran. Karena kita jadi mau nggak mau kayak, ya udah dia maunya jadi kemana kan ngobrol. Oh iya benar. Jadi maunya Iya. mau nggak mau kok nggak pergi nih kita nih gitu. Betul, jebakan Oke itu. aku ambil itu. Ambil itu. Ambil Kemana? Emang dijual. Aku tuh suka ngobrol sama orang tentang orang tuanya, jadi aku kayak oke gue ambil Iya itu. itu diambil. Jadi Boleh. jangan malah ikut campur Kak. Karena orang tua tuh otaknya udah penuh. Biarkan anak-anak yang berpikir. Iya. Iya kan? Bener. Tuh. Kan dapat ilmu, kata gue juga baru juga ini berapa menit. Thanks. Iya. Makasih tante. Matur suwun. Apa? Bukan. Mbahun. Mah? Mbahun. Bahu. Ya. Gini kan kalau Jawa. Oh, tapi di samping ibu yang kelihatan galak ini kan orang-orang taunya kan ibu kamu tuh galak gitu, Iya. ngomel-ngomel gitu. Jingga tuh sama adik-adik tuh kelihatan dididik soal sopan santun yang kuat banget nih. Kental banget kayak sopan santunnya. Polnya gimana? Pol. Tapi masih inget nggak momen kamu atau adik-adik kena marah gara-gara ngelakuin sesuatu kesalahan yang berhubungan dengan sopan santun? Tapi sampai marahnya pol. Ngapain? Apa yang kamu lakukan? Mungkin dulu kali ya pas kecil. Ini tuh membekas banget di aku karena kaget banget gitu. Jadi dulu tuh aku sempat berantem sama
mbakku. Hah, mbak kamu? Mbak aku. Mbakku tuh kayak babysitter gitu. Cuma kan kita nggak pernah, ya pokoknya memanggilnya selalu mbak gitu kan. Nah, aku sama dia tuh sempet cekcok. Jadi mbak aku minta aku mandi, aku nggak mau. Kamu umur berapa itu? Itu kayaknya SD kecil deh, kayak kelas 2, kelas 1 gitu ya. Tapi aku lupa, maksudnya tepatnya tuh kelas berapa. Terus mbak aku bilang, ayo sekarang. Aku bilang, gak mau, kayak gituan. Terus, ya nanti dulu. Tapi mbak aku kayak, ayo, karena emang udah waktunya harusnya. Terus dia juga mungkin takut ya dimarahin mamaku kan sebenarnya. Terus aku membentak. Kan? Kalau aku bilang nggak mau ya nggak mau. Mamaku di luar. Abis itu mbakku nangis kan. Mbakku nangis karena dia nggak mau ngelawan aku. Tapi akhirnya ya terus gimana gitu. Dia juga agak membentak aku. Aku pikir abis itu mama kayak apa ya itu gitu kan dari luar. Aku kayak gue pasti dibelain nyokap gue ya kan. Maksudnya kan harusnya mama belain aku dong. Dateng lah dengan posisi mbakku gini. Enggak, ini saya ngajak mandi tapi nggak mau bla bla bla. Responnya dia gini, hah? Perkara mandi kamu bentak-bentak mbakmu sampai kayak gitu? Terus kayak, hah? Jadi gue salah nih gitu kan? Terus dia bilang, minta maaf. Loh, mah tapi kan aku udah mau kalau bahasa mamaku tuh memel. Ngomel? Menjawab. Oh, ngejawab. Loh mah tapi kan gak usah memel, minta maaf gitu. Terakhir aku kayak, hah? Refleks dulu dong, minta maaf. Maaf ya mbakku ngangguk-ngangguk sambil nangis. Tetap menangis. Saat itu sih aku ngerasain mbakku drama, tapi ternyata enggak ya. Emang aku nyebelin banget, sumpah. Maaf ya mbak, maaf banget ya Allah, nyuruh sewu. Terus bisa aku akhirnya minta maaf ya mbak gitu. Terus maaf gitu kan biasa anak kecil, yang bener, maaf mbak gitu. Udah bisa aku minta maaf. Terus mamaku bilang, nggak usah merasa dia itu mbakmu, karena tanpa dia kamu juga nggak bisa apa-apa. Karena mama bilang aku tuh adalah mama ya. Karena aku juga nggak ada waktu ngurusin kamu seperti mbakmu ngurusin kamu. Jadi nggak usah kurang ajar gitu. Terus kayak bener juga, bener pernyataan Anda ibunda gitu ya. Iya. Terus sejak hari itu aku jadi takut kurang ajar sama siapapun. Nah di sela-sela itu mama selalu bilang jangan melihat orang dari pekerjaannya. Karena mau itu tukang sapu, mau itu mbakmu, mau itu tukang sampah, tanpa mereka kita juga nggak bisa. Bener. Jadi nggak usah merasa lebih baik dari mereka gitu, kayak ya. Setuju, dapat lagi. Bahun. Bahun tante. Ma nyontek mulu mah. Iya, belajar itu bener orang. loh, benar. Tapi itu betul. Iya, Itu juga iya. yang aku dapatkan dari orang tua aku. Betul. Karena dulu itu ada momen dimana kita lagi naik mobil kak, naik mobil, terus nggak tahu ya mama tuh dapat ide dari mana juga. Kita naik mobil, terus ada tukang sampah, ngegeret gerobak sampah gitu di tanjakan. Aku disuruh turun loh, Bantuin. aku dan adekku ya dibuka tiba-tiba, hah? Ngapain mah? Turun. Ngapain? Itu bantuin. Kenapa, buat apa? Nanti kau akan tahu kenapa. Gitu. Turun kita. Tapi dorong. nurut. Nggak ada pilihan. Itu bukan nurut nggak nurut, nggak ada pilihan. Turun. Kira mau dibuang ya, ternyata enggak. Cuma disuruh dorong. Kita didorong, anak-anak kecil 2 ini dorong di tanjakan itu. Bapaknya nengok, nggak usah gitu kan. Nggak apa-apa pak, mamaku gitu. Terus dia parkir di depannya. Jadi bahkan kami ditinggal gitu ceritanya ya. Tapi parkirnya tuh agak minggir gitu. Kita dorong sampai atas. Terus bapaknya bilang, makasih ya dek, gitu. Terus dia nengok ke mamaku gitu, makasih bu, gitu kan. Terus aku, udah, terus aku balik lagi. Terus aku cuma iya, jawabanku cuma iya. Abis aku ke mobil, udah mah gitu, udah bilang makasih ke bapaknya. Hah? Kenapa gue bilang makasih? Gue kan nolong gitu ya. Terus bilang makasih sama bapaknya. Balik aku, makasih ya pak. Terus bapaknya nengok, terima kasih gitu. Dan itu ternyata pas aku yang bilang makasih, aku masih merinding. Pas aku bilang makasih tuh ternyata jauh lebih berharga, karena kayak iya benar, bukan aku yang memberikan pelajaran ke bapaknya, tapi keberadaan bapaknya di situ itu tuh memberikan pelajaran yang super duper berharga buat aku gitu. Sampai detik ini aku kalau sama siapapun jadinya kayak iya nggak usah sombong, ngapain gitu. Benar, ternyata berat banget, hebat banget gitu loh. Cara mendidik itu umur berapa tuh berarti? Tepuk tangan tapi iya benar. Umur berapa itu berarti? Itu SD kak. Tuh kan. Pokoknya banyak hal terjadi tuh pas aku SD. Tapi hebat loh orang tua kamu bisa mendidik kamu seperti itu. Karena banyak orang tua tuh yang nggak tega, yang nggak nyampe hati buat, tau kan anak yang dimanja, yang orang tuanya tuh nggak sampai hati kayak
kasihan. Dulu, Ya, apalagi tega kan kayak tuh kan kotor susah. itu kan Iya. gerobak sampah ya gitu kan. Dalam hal apapun ternyata susah guys mendidik anak itu sumpah. Lah emang Kak. Kata siapa gampang ya. Susah, tega susah, nggak tega juga Susah, susah. benar sih. Semuanya susah itu juga hati itu tuh pasti juga nggak semudah itu kayak kan kita bikinnya kayak "Ih, tega banget sih sama gue gitu kan dalam otak kita Iya, sebagai anak. iya. Tapi sebagai ibu tuh Harus wah, menahan kan, menahan nenek-neneknya keluar. Bener-bener tapi menahan teganya itu Iya, kan. gitu. Dulu kan kita biasanya "Ih, ibu kita, ih bapak kita, Ih jahat, ih, mereka kok tega sih kok giniin tega gue. sih, ih jahat banget tau gak sih gue disuruh pulang sekarang masa bete banget Iya, gitu kan, iya. ngomel Heeh, misalnya, tapi padahal ternyata- mereka juga untuk tega itu juga susah kan. Iya benar Kak. dalam Emang. gitu. Jadi nenek-nenek gue ntar dulu Nah. jadi nenek-nenek kita ya jadinya Gak di sini. apa-apa dong. Ini kan kita menyampaikan oh ternyata bener kok. Kita Iya, sebagai benar. anak yang mengalami ke-VOC-an itu. Betul. Nah, ternyata ada gunanya Ada kan. gunanya, Heeh, betul. Betul. Tapi nih Besti, kita tampilkan dulu ya momen kebersamaan Jingga dan keluarga di video berikut. Tapi aku berhasil kali ini. Iya, tapi Tapok. Pada iseng ya sama orang tua ya. Iseng banget Kak. Ya sebenarnya sekarang ini jadi baru berani iseng. Kalau dulu mah ya Allah, kalau bisa berlutut gue berlutut Kak, nggak mungkin. Apa yang membuat Nggak ada kamu waktu. berani untuk isengin orang tua sekarang ini? Mungkin karena kita semua sebenarnya udah ngerasain khasiatnya ya. Kita jadi ya sebenarnya mama tuh bener juga sih. Gitu loh jadinya. Terus jadi berani kok ya. jadi berani. Jadi kayak ya nggak apa-apa yuk kita garai gitu loh. Garai apa sih? Garai itu kayak bikin gara-gara. Garai. Garai. Bikin Allah, perkara tuh anak aja. gue dua gini gimana ya? Nanti akan ada masanya lah. Tapi nggak apa-apa terima aja. Yang penting kan khasiatnya udah diterima dulu loh. Tapi paling kurang ajar ngapain ngisengin orang tua, pengen tahu? Iya perkara chat juga gawat banget. Nggak dibales chat, nggak ngebales chat mama. Nggak ngebalas. Jadi menurut mama semua orang itu punya hak untuk dibalas chatnya Heeh. atau direspon. Atau kalau udah oke nggak tetap balas juga nggak? Jadi kalau oke harus di-read. Kalau kita nggak read kita tidak menghargai orang yang membalas. Ini konsepnya oke atau konsep pertanyaan? Jadi dia diem aja. Jadi mama ngomong apa dia nanya apa, mama udah jawab sama dia tuh diri. Tapi tahu nggak sih zaman sekarang tuh kan handphone tuh bisa terus Oh, ha-ha, muncul. ha-ha. Jadi kan nggak ini loh, nggak Nggak belam dibuka hati kan. juga. Iya. Ada sebuah pertanyaan nggak tapi? Oh, Coba kan. Emang minta emang cari disentil kan mati. lak-lakannya kan. Makanya Ha-ha. cari mati. Wah udah deh panjang. Jadi bahkan itu mending kan nggak ngomong bahun. Kalau misalnya mama yang bilang bahun. Jadi misalnya posisinya dibalik. Mama bilang bahun kita nggak ngerit. Heeh. Itu juga salah. Ya benar. Kita harus tapi- baca paling nggak orang yang ngirim pesan itu tahu bahwa pesannya sudah diterima. Oh. Jadi tetap harus di-read. Begitu, sahabat. Tapi ngisengin yang paling parah apa? Ngisengin paling Kamu parah. deh apa yang paling parah pernah ngisengin mama? Ngomong gue lo ya. Ngaduk? Oh, garp. Iya, jadi kan kalau ngaduk itu kan iya itu cari mati sih. Jadi kalau ngaduk itu tuh nggak boleh sampai bunyi centing gitu loh. Ngaduk Teh gelas, gitu ya ngaduk gelas ha-ha. kan ngaduk gini. Oh, kan iya, iya, iya. Kita suka teng centing. Ha-ha, Nah, ha-ha. itu tuh nggak boleh. Ha-ha. Jadi harus gitu kan. Nah, gitu. tapi terus kita isengin mama yuk gitu. Kita ngaduk lagi nih. Dia iya Caca tuh ngaduk gini terus kayak centing terus mama nain dia. Tadinya gitu. Apa? Nain dia dipanggilnya nain dia. Oh, heeh. Nain dia, terus dia, iya, tapi tetap centing tetap gitu. Akhirnya dia bang, nain dia, langsung dia lari kan. Mama langsung ambil sendal. Dan anehnya, mama itu tiap kali ngelempar sendal atau apapun, pasti kena loh kak. Kita tuh udah ngindar kayak apa, jedak pasti kena. Sumpah nggak ngerti dia itu caranya gimana ya. Selalu parah banget
dang kena pala, dang kena perut Pak, tapi pasti kena gawat banget deh. Itu ngamuk tuh pas centingin itu. Iya, ngamuk. Ya pokoknya menurut aku semua hal-hal yang kita isengin itu karena ya kita udah tahu itu sebenarnya aturannya tidak boleh. Terus di rumah kan nggak boleh teriak-teriak ya. Misalnya kita manggil Mbak dari kamar tuh kayak Mbak Ida, misalnya awalnya gitu, nggak dengar Mbak Ida. Wah itu tuh mama bilang, hah dari kamar kita suara lebih kencang dari kita. Jadi kita harus datang kayak Mbak, Mas tolong panggil Mbak Ida. Harus gitu. Jadi kayak mulut ke mulut. Oh mau to mouth, Ya. oke. Suatu hari kita mau ngisengin mama, mau manggil si Ayung itu, Ayung kan kamarnya di atas. Kita mau ngajak makan, jadi kita kalau makan harus bareng-bareng guys. Oh iya, bagus tau. Terus kita panggil si Ayung itu, ayo panggil gitu. Mamanya ada lagi main handphone di meja makan. Terus habis itu si Cece panggil Mbak Ayang, tapi dari bawah. Terus mama tadi masih kayak gini, terus dia manggil lagi Mbak Ayang makan yuk gitu. Nain dia, ayo Mbak makan kita udah ngobrol. Wah itu mama langsung nain dia sudah dada udah hancur, digebukin pakai koran pakai apa gitu. Gitu Habis itu minta maaf nggak kalian kalau abis ngerjain mama? Karena abis itu di video tuh selalu ada ya ampun mama udah ampun gitu kita kayak gitu selalu. Tapi itu off cam, jangan kalian pikir abis off cam mama biasa saja. BT-nya Oh bener, baru mau nanya. BT-nya diperpanjang. Oh, itu beneran? Extend. Iya beneran, ya kan? Jadi makanya kalau Kak prank mama dampaknya itu nggak cuma pas nge-prank, dampaknya itu panjang karena mama kayak ini kok udah diajarin walaupun mama tahu ya itu akhirnya anak-anaknya nge-prank tapi dia juga sebel jadinya. Oh jadi panjang. Off cam tak udah dimatiin handphone udah turun tetap aja gini. Kok iso sih? Wong wes gitu. Wong wes gede kok JI gitu masih. Berapa lama paling lama di BT nama mama? Mungkin 2 jam gitu kali ya. Oh masih kuat lah. Bakal bikin konten lagi tuh. 2 jam mah dia kuat katanya mah. Bisa. Oh 2 minggu. Tapi kan masalahnya kalau abis itu kita mau pergi kemana gitu kan gak enak loh Yang Kak situasinya gini kayak, ya, dikik ya. Jadi makan di mana terserah. Gitu loh. Jadi kayak perkara konten orang bahagia kitanya gitu. Tapi kalau makan bareng tuh setiap hari sehari 3 kali enggak. malam yang harus ada tuh. Yang minimal banget setiap malam makan malam kita makan bareng. Boleh main handphone nggak? Oh tentu tidak. Jadi misalnya kita main handphone. Nah itu tapi kayaknya sekarang udah otomatis juga sih Kak. Jadi misalnya kita di meja makan gitu, handphone tuh otomatis kita nggak pegang Kak. Karena juga pembicaraannya tuh intens. Jadi kayak ngebahas apa aja yang dibahas. Apapun. Jadi misalkan aku baru pulang habis kok ketemu sama siapa gitu. Gimana tadi ketemu ininya? Iya mah tadi bla bla bla. Nanti ada yang nyaut lagi. Oh iya Kak orangnya gimana Kak aslinya Kak gitu. Jadi gitu juga jadi nggak sempat gini. Oh hebat loh. Apa? Keren. Iya tadi nanti abis ini kayak nanti malam gitu. Pasti mama nanya, "Piye mau podcastnya?" Oh hebat loh. Itu perlu contoh Pasti juga gitu. itu. Jarang tahu yang kayak gitu sekarang. Tetap. Jarang ya. Bener, tapi bener. Maksudnya jarang orang yang masih komunikasi Makan banyak. bareng nggak boleh megang handphone aja. Aku waktu kecil dulu masih udah gede mah udah kayak udah ada gak ada. Maksudnya kalau udah pada nikah gitu aku ya udah gitu. Tapi kalau dulu sama nggak boleh. Tapi kalau udah lama banget berarti. Tapi itu ternyata itu yang aku kangenin waktu pertama kali nikah. Iya ya. Beneran. Tapi sekarang tuh misalkan kan masalahnya anak-anaknya semua udah kerja ya Kak. Jadi pun kita di meja makan, handphone tuh tetap ada deket kita gitu. Tapi nggak gini terus gitu kan? Nah nggak terus. Jadi tapi misalnya kita ngambil bales bla 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 terus yang agak lama gitu emang harus lama. Kita pasti otomatis ya. Itu juga karena mungkin udah berpuluh tahun, berbelas tahun. Terus pas kayak gini. Maaf ini aku kerja dulu bentar. Gitu Nah tapi ya, itu dia mama sama papa itu tetap menghargai kegiatan dan kebutuhan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya kita gini, maaf aku lagi kerja bentar. Oh ya udah, nggak yang gimana sih nggak gitu. Oh iya dia mengerti gitu Ngerti ya. karena mereka juga percaya kalau kita udah tahu aturannya kok sebenarnya gitu. Kalau sekarang ya. Iya. Dari cerita kamu nih, kayaknya kalau kamu tuh bareng-bareng terus ya. Tapi gimana kalau kamu lagi butuh ruang buat sendiri, pernah nggak kan namanya perempuan kayak misalnya lagi ada kali pasti bete-nya mah gitu, ada kali kalau kayak mau dapet ya atau punya permasalahan apa kayak namanya kehidupan kan kayak ntar dulu deh gue mau di kamar dulu sendiri gitu. Suka nggak? Pernah nggak punya me time atau nggak bisa ayo kita harus ini sharing? Ini sebenarnya pertanyaan banyak orang termasuk laki-laki yang mendekati kita. Ah serius? Iya kayak terus kamu sekamar berdua kan kita berdua gitu ya. Iya. Terus gimana? Nggak gimana-gimana. Maksudnya kayak kenapa gitu kan. Nah cuman kita lama-lama jadi paham kenapa mereka mempertanyakan itu ya. Karena mungkin kan
nggak banyak keluarga yang wah menurut aku ini rengket gitu sampai kita pun suka ngerasa kita tuh kagak ada privasinya woi. Bahkan kita tahu password handphone satu sama lain tuh kita tahu. Berarti kalian setransparan itu dong adik kakak? Transparan sampai polos, udah polos. Beneran? Pol. Semuanya? Jadi kalian satu sama lain sama-sama tahu apa yang lagi dihadapi? Betul. Tentu nggak langsung tahu ya, karena kan misalkan kita menghadapi masalah itu hari ini, mungkin di hari itu Betul. hatinya nggak enak dulu, nggak bisa cerita, bla bla bla. Nah waktu itu ada momen aku di kamar gitu lagi sendirian dan emang lagi gak enak banget hatinya. Terus si Ayung tuh selalu nempel aku dan suka banget mendatangi kamar-kamar kita. Jadi Ayung turun masuk ke kamar aku, terus dia kayak Ber, dia sebenarnya dia nggak apa-apa sih mau ngajak makan kayak biasa aja. Ber, ayo makan Ber jam segini bla bla bla. Tapi terus aku cuman muka aku mungkin beda dari biasanya. Terus disitulah kita biasanya mungkin karena saking deketnya kita jadi tahu kapan yang lainnya tuh butuh privacy Kak. Oh. Jadi akhirnya pas udah gitu ya udah terus Oh, keluar. udah ngerti. Nah terus akhirnya orang-orang yang tahu ini kayak Ayung gitu kan, dia ngelihat aku duluan lagi nggak mood, dia keluar dan Menyebarkan. memberikan kabar itu ke yang lain. Oh. Misalnya Abi nggak diajak lagi bete. Akhirnya semua tahu, oh Jingga lagi bete, Jangan diganggu. jangan udah. diganggu. Nanti pas udah enakan hatiku, aku datang ke mereka kan, kenapa kamu gitu. Oh. Dan boleh juga ada pilihan untuk kayak ya gitulah, nggak bakal Oh, ditanya ya. lagi. Tapi kalau abis itu iya woi nenek kan gara-gara ditanya jadi ke-trigger buat cerita gitu kan. Jadi ya sebenarnya privasi itu ada. Tapi ya memang akhirnya kita juga sih yang kasih kode ke yang lain gitu kalau gue lagi nggak enak dan nggak bisa diganggu. Tapi kalaupun tadi belum enak belum mau cerita pun nggak apa-apa Nggak juga. apa-apa, nggak apa-apa Nggak ada banget. pasang kayak cerita nggak lo sekarang juga Iya, gitu. nggak ada kan? kayak gitu. Terus kayak ke mama papa juga begitu sih. Misalnya kita nangis gitu, mama pasti datang masuk buka kamar gitu. Nyapa Bi. Terus misalnya aku cuma nangis doang, mama nanya, mama boleh masuk gak? Gitu. Oh oke. Terus misalnya aku ngangguk, mama baru masuk, dipeluk, terus mama nanya, nyapa Bi? Aku belum mau jawab, aku cuman geleng, nggak bakal ditanya lagi. Oh. Tapi kalau abis itu, misalnya mama gini, mama boleh masuk nggak? Nggak. Abis itu, ya wes, mama di luar ya, ditutup pintunya. Jadi kayak apa ya, jarak-jarak itu tuh tetap dikasih sebenarnya. Space itu tetap dikasih. Ada. Ya. Jadi Tetap boleh. nggak segitunya juga, maksudnya tetap menghargai waktu atau ruang masing-masing lah ya. Terus kitanya Namanya sendiri juga juga manusia. bener. Terus kitanya sendiri juga kayak bisa nyari me time sendiri gitu loh Kak. Walaupun kita kemana-mana emang mungkin 80% bareng-bareng gitu Oh ya. iya? Tapi dan misalnya aku mau pergi nih gitu. Biasanya tuh aku ikut boleh nggak? Gitu loh. Nah kalau kita bilang enggak, udah nggak ada baper. Oh Aku kayak mau sendiri dulu deh. Oh ya udah. Berarti Gitu kalau kamu jadinya. ada yang ngapelin gitu penilaiannya semuanya menilai. Nah itu dia, betul. Ya kan? Bener. Jadi kayak gimana? Tapi menurut aku pendapat mereka tuh jadi penting gitu loh Kak. Karena Betul. kan kita kan ya mereka juga punya teman-teman yang lain gitu kan. Terus kehidupan mereka tuh nggak cuma di rumah tapi juga ada di luar. Nah tapi kita punya pendidikan yang sama di rumah. Iya betul. Jadi kurang lebih penilaiannya sama Betul. tapi ada Terpercaya juga. Iya, ada variasinya juga gitu kan. Nah, terus ya udah kita suka menurut kamu gimana? Hah, kurang lagi. Ya kurang kan gitu. Tapi jadi ketika yang lain bilang kurang tuh entah gimana tapi sebenarnya kita juga merasakan kekurangan itu. Iya. Pernah nggak satu cowok ngapelin dari sekian orang nih misalnya 80 setuju 20 nggak setuju atau kebalikannya? Jangan deh, harusnya nggak setuju harus lebih dikit. Pokoknya lebih persenannya lebih sedikitan yang nggak setuju dibanding yang setuju. Pernah nggak? Oh, pernah. Memilih yang mana? Kita tidak memaksakan yang tidak setuju itu jadi setuju. Jadi terus kita nanya gitu kenapa? Nggak setuju kenapa? Ya karena dia gini. Terus yang setuju ya sebenarnya nggak apa-apa sih tapi menurutku bisa ditoleransi juga. Oh oke. Gitu. Terus akhirnya yaudah kita coba aja jadi dijalanin, ditomprokin aja sekalian gitu. Iya benar. Nah benar. cuman tantangan buat laki-laki itu adalah lu harus mau masuk ke keluarga gue gimana gitu. Iya Ya kan? benar. Tapi kalau laki-laki yang benar cinta akan mau kok. Beneran Kak? Beneran? Jadi malah nanya. Iya, karena aku tuh jadi kayak seolah-olah aku neneknya dia. soalnya aku tuh jadi kayak ada nggak sih cowok-cowok yang mau Ada. gitu loh? Ada nggak sih cowok yang berani gitu? Ada. Kalau yang beneran cinta pasti mau. Bodoh amat akan gue terjang semua itu gitu. Oh iya ya. Oke. Aku Kalau tunggu enggak kamu. berarti ya udah bye nek gitu. Oke lah. Tapi aku dulu jadi ya ntar aja. Lu. Dia ngomongin banyak keluarga nih. Jadi kamu tuh berapa saudara? Long story short kita bersembilan.
Bersembilan? Ya, Serumah bersembilan? Ya kita kakak adik bersembilan, cuman kan kakak-kakakku juga ada yang udah pada nikah ya. Oh. Jadi ya yang tersisa di rumah itu yang belum pada Berberapa? nikah. 4 sebenarnya. Terus kan yang 2 lagi nih sepupu. Ya udah, jadi kita di rumah berenam. Yang 3 udah pada nikah? Nah, 3 kan 9? iya, iya. Ya kan? Iya, udah Lu pada mah gimana Iya, keluarga iya, keluarga lu bener, sendiri? Ya kan bener kan? Yang 3 pada Iya, udah 3 nikah. Udah berarti ada 6. pada punya anak semua. Ih, tapi seru banget dong berenam di rumah. Berdelapan sama orang tua. Betul. Ya kan? Heeh. Iya seru banget Jadi lah kalau itu. kemana-mana kan kayak field trip ya. Iya tapi seru. Rame. Dulu aku 5 bersaudara, beda seorang kita. Iya. Seru kan? Seru. Emang. Suka berantem pinjam-pinjaman baju nggak? Kalau sampai berantem tuh enggak ya, cuman gondok tuh iya, karena Ngoceh. misalkan kita udah rencana nih, hari ini mau pakai ini bla 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 gitu kan. Pas buka lemari, hah, nggak Nggak ada. ada lagi. Aku tanya ke Mbak dong, Mbak lihat nggak baju aku yang bla 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 bla. Oh ada, kemarin dibawa adek ke Bali. Kagak ngomong tuh sama gua, gitu jadinya. Iya. Kan lama udah biasa. Jadi lama-lama ya udah deh. Nah sekarang aku mau ngobrolin soal adik kamu. Kamu katanya punya adik namanya Drumas. Betul. Tadi aku sempat lihat kontennya yang kamu buat soal Drumas. Boleh cerita nggak sih seperti apa Drumas buat Jingga? Aku sama dia tuh menurut aku love hate relation. Kenapa? Karena dulu aku benci banget sama dia. Kenapa? Ngerepotin. Karena kan dia lah, Drumas itu kan lahirnya prematur. Oh. Dia lahir 8 bulan, Heeh. karena terus minum air ketuban pula, jadi dia keracunan. Terus dia lahir-lahir ijo kayak alien gitu kak. Beneran? Iya, Oh, jadi minum air ketuban? iya, jadi dia keracunan air ketuban. Terus itu bikin ada hambatan lah di perkembangan tumbuh kembangnya dia. Terus dia 21 hari di inkubator, pas dibawa pulang henti nafas. Jadi 21 hari terus besoknya dimandiin. Mama bilang gini ke aku, titip adiknya ya gitu. Terus aku iya gitu. Pas aku lihat loh, kok Drumas biru gitu. Kamu yang Aku yang lihat, ya kan aku yang lagi nemenin kan karena Kamu mama umur pergi. berapa itu? Berarti 6 pas tahun. Drumas lahir? 6 tahun aku. Terus aku lihat, terus aku bilang, mama kok adiknya biru? Biru gimana? Iya adiknya biru. Terus mama ke kamar, Drumas udah gak nafas. Hah? Beneran kak? Digendong lah sama mama, aku ingat banget mama pakai daster warna putih. Terus pergi dia langsung manggil papaku. Untungnya papa waktu itu ada di rumah ya. Mas gitu, terus kenapa gitu. Ini mama udah teriak-teriak, udah histeris banget. Malah langsung berangkat lah mereka ke rumah sakit. Terus sudah dinyatakan henti nafas 30 menit. Jadi kan orang kalau mau gak ada itu bersih-bersih ya pup. Lalala dia udah pup kak, udah nggak ada. Nah terus itulah mulai dari situlah drama dimulai ya, karena habis itu mama, mas jangan tinggalin mama mas, mama belum siap, lalala gitu, tolong jangan sekarang. Terus kan dulu kan skin to skin gitu ya, terus mama meluk Drumas sambil nangis, terus kayak jangan sekarang mama belum siap. Terus Drumas balik lagi dia nafas tiba-tiba. Itu real, itu maksudnya itu dulu kan ada di sinetron Hidayah gitu ya, itu beneran kak ada terjadi di Drumas. 30 menit henti nafas? 30 30 menit? Iya, makanya biru kan. Astagfirullah. Beneran kak, Drumas udah sempet udah nggak ada Pas nafasnya. rumah sakit tapi apa? Dikasih taunya apa? Henti nafas karena kan memang dia tuh ada apa ya banyak hal yang tersumbat di otaknya juga tidak berjalan baik gitu-gitulah. Nah terus habis itu ada dokter yang bilang ini kan ibu kan masih muda, masih produktif. Ya, ini anak ini dititipkan aja, ibu masih bisa memproduksi. Itu juga gue ngerti itu dokter dari mana, tapi ya pokoknya itu terjadilah. Nah terus kenapa aku membenci Drumas, karena kan jadi dia tuh cerebral palsy kak, special need gitu, berkebutuhan khusus. Terus dia tuh kaku semua gitu, jadi dulu tuh bayi kan nyanyi gitu ya, dia tuh enggak gini doang, kayak batu. Bener-bener kayak batu, nggak bisa dimainin, nggak bisa jalan pula, nangis juga nggak ada air matanya. Wah pokoknya terus matanya juga ke tengah gitu kan dua-duanya. Jadi physically itu tidak seperti bayi pada umumnya gitu. Aku sebel karena terus kan semua perhatian larinya ke Drumas kan. Iya. Jadi mama sama papa tetap memberi perhatian ke kita, tapi terus ntar Drumas kejang atau apa ke Drumas lagi gitu kan. Jadi dulu aku sempat banget ada momen, kenapa sih semua perhatian tuh jadi ke Drumas gitu. Kenapa sih semua orang termasuk budeku, tanteku itu ke Drumas tuh gitu banget gitu. Kenapa sejak ada Drumas yang aku juga mengharapkan kehadirannya sebenarnya
harusnya ngasih seneng kok malah jadi susah gini sih hidup kita gitu. Oh paham, pikiran anak kecil aja ya normalnya sewajarnya. Betul. Sebenarnya kalau untuk anak umur 6 tahun tuh normal sih, Iya. wajar sih. Apalagi 6 tahun, berarti kamu harusnya bukan anak 6 tahun menjalani jadi anak terakhir itu kan enggak? Oh enggak. Enggak. Aku udah punya adik lagi. Drumas tuh anak terakhir banget. Jadi justru dia tuh justru kayak Kamu diharapkan sekali karena kan anaknya perempuan semua kan. Dia Drumas nih kayak anak laki-laki satu-satunya gitu loh. Paham. Benar. Jadi aku sebel kayak kok curang ada. Jadi kan dulu tuh zaman-zamannya anak kelas 6 SD, umur 6, kelas 1 SD bawa adiknya ke sekolah yang cowok gitu loh, terus seru nanti adik-adik cowoknya pada main bareng. Kok gue nggak bisa punya adik kayak gitu-gitu. Jadi aku bener-bener kesel dulu sama Drumas. Ibu kamu ngomong apa waktu itu? Nah, aku marah lah intinya. Terus aku bilang, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau ngurusin Drumas. Terus mama tahu kayaknya kalau anak-anaknya pada sebel sama Drumas gitu ya. Yang dilakukan mama bukan menjauhkan Drumas tapi justru nyekokin Drumas ke kakak-kakaknya. Jadi misalnya adiknya belum makan tuh tolong suapin gitu. Jadi kan kita mau nggak mau kan memberikan perhatian terus jadi ngelihat oh dia tuh emang kesusahan makannya. Oh dia tuh emang susah buat jalan. Oh dia jadi emang susah untuk gerak lalala. Jadi mau nggak mau kita jadi terpaksa untuk melihat kondisinya Drumas gitu kan. Jadi yang tadi benci jadi nggak jadi berganti nggak tega. Jadi dari nggak tega jadi lama-lama sayang gitu. Jadi dulu tuh ada banget Kak momen teman-teman aku pada pergi ya ketemu main ke rumah temennya lalala gitu. Aku nggak boleh pergi sebelum nganterin Drumas terapi dulu. Jadi dia dari bayi udah terapi? Terapi dari umur 3 bulan. Terus badannya, tapi kan kalau di video maaf ya maksudnya udah bisa. Udah mendingan Kak, tapi itu juga kaku banget. Jadi dia sampai sekarang bahkan masih fisioterapi Drumas tuh. Jadi kita suka misalnya sebel sama Drumas ya, tapi kalau kita pikir-pikir gila dia tuh sekarang 22 tahun menjalani fisioterapi gitu loh Kak. Ini berjuang gitu kan. Jadi kayak mungkin kalau aku ada di posisi Drumas aku nggak akan sekuat dia gitu. Iya benar. Ya 22 tahun 23 tahun bahkan. Ya Allah. Gitu. Tapi kalau bicara gitu dulu tuh dokter bilang gini, anak ini nggak akan bisa makan, nggak akan bisa ngomong, nggak akan bisa jalan. Tapi alhamdulillahnya Tuhan berkata lain ya, mau gimana pun tetap Tuhan ya. Dia ngomongnya Masya Allah Kak berisik, sampai bilang Drumas diem dulu, aku lagi take konten. Beneran? Berisik banget Kak, ngoceh aja kerjaannya. Ngoceh gitu. terus makannya banyak banget. Padahal dulu tuh dokter bilang dia kalau makan tuh harus di blender lili gitu ya, dipakai sound. Kak bahkan apapun makanan yang kita kasih depan mata dia udah pasti habis. Berkat juga udah ya usaha juga selama ini kan 23 tahun ini usahanya gak main-main loh. Pol Kak, Drumas tuh dari dulu bolak-balik ke Singapura, dioperasi lah apalah, operasi mata, operasi otot lah, terapi tiap hari dulu tuh, bahkan bukan cuma tiap minggu. Sekarang tiap minggu? Sekarang tiap minggu 2 kali. Tiap minggu 2 kali? Ya Allah. Nih buat Besti yang gak penasaran sama Drumas, tampil dulu videonya ya. Ini tapi ini sepupu aku nih yang paling kanan. Yang atas itu sepupu aku, sebelahnya itu Ayung sepupu aku juga. Oke. Gitu, jadi ya anak-anak sisanya. Oke. Kadang seseorang kayak Drumas itu kan punya cara sendiri ya buat menunjukkan kasih sayangnya gitu. Gimana sih kalau Drumas menunjukkan kasih sayang atau perhatian ke kamu sama ke keluarga? Tiba-tiba datang-datang mijetin. Masa? Dan dia tiap hari itu selalu Kak, kan kakaknya banyak ya cewek semua. Dia selalu ngechatin kita, kakak udah makan belum? Ya Allah. Kakak makan di rumah apa enggak? Gitu. Terus kakak pulangnya jam berapa? Ya perginya sama siapa gitu. Dia selalu tadinya kan dia nggak bisa ngetik WhatsApp kan. Nah sekarang dengan kegigihan mamah ya, maksudnya kegigihan mamah karena kan mamah nggak dibales, kalau VN tuh nggak dibales, harus WhatsApp, WhatsApp. Dikasih challenge ya. Akhirnya dia bisa ngetik sekarang, pulang jam berapa, makan di rumah nggak. Mama kamu kuat banget tapi ya, itu nggak gampang tahu. Betul. Nge-encourage orang buat apalagi ke anak ya. Iya, apalagi dengan kondisi anaknya begitu kan. Iya itu, maksudnya nggak gampang loh kayak gitu. Pasti kan hatinya juga kayak aku nggak bisa ngebayangin. Maksudnya nggak gampang itu apa yang dilakuin, kayak nggak harus ketik itu kan juga pasti nggak semudah yang apa kita kayak gitu. Bahkan kan mama tuh suka dibilang tega banget sih gitu, maksudnya tega ke Drumas ya.
tadinya kita kakaknya tuh juga tega banget ya, tapi kayak buat kebaikan. enggak lagi, emang iya kalau Iya. nggak digituin Drumas nggak akan bisa gitu. Dan maksudnya mama dan papa itu selalu mempersiapkan anak-anaknya hidup tanpa mereka. Contohnya gimana? Dulu tuh aku bahkan udah dibiarin naik angkot sendirian tuh kayak SD gede ya, tapi 4, 5, 6. Terus kayak mama selalu bilang, mama sama papa nggak akan selalu di dunia ini, jadi kalian harus bisa sendiri gitu. Terus kayak ke sekolah itu kan mungkin dulu sih aku iri ya, kok teman-temanku dianterin bapak ibunya ke sekolah, aku tuh enggak kak, ya udah sana berangkat sama supir. Emang anak tuh nggak ada ini ya, nggak ada puasnya. Aku dulu Nggak ada sih puasnya, sama betul. orang yang pakai kendaraan umum aku nggak boleh. Tuh, Serius gak sih Kak? serius. Oh kita Kebalikan, tapi berarti itu artinya adalah kita sebagai anak tuh gak akan pernah puas dan Iya. selalu ngeliat kita orang tua tuh adalah nyebelin gitu kan. Iya. Kamu pakai Iya. transportasi umum kesel pengen dianterin. Aku yang dan itu pengen ke transportasi umum. Berarti nggak pernah puas sebagai anak ya Nah kan? tapi dari sini kita belajar kalau jadi orang tua berani aja. Iya, sama emang dari orang tua tuh nggak gampang. Betul. Apapun Oh itu betul. Kalau jadi diterima sama orang kita tua kan tetap salah nih. tetap salah. Nanti Tetot dua-duanya. menurut aku kayak diolahnya tuh seiring dengan berjalannya waktu dan dirasakan benar-benarnya pas udah gede gitu Nah, loh. benar. Heeh. Tuh ini contoh konkret. Konkret. Jadi orang tua tuh Pol. susah. tahu. Bahkan mamah dan papa itu sama sekali tidak takut dibenci anak-anaknya. Karena menurut mama gini, mendingan aku dibenci kamu daripada kamu dibenci orang banyak. Jadi dia nggak apa-apa gue tega sama lu benci gue nggak masalah gitu. Yang penting abis itu lu pas keluar rumah lu dicintai sama orang di Iya, luar benar. gitu. Anak Kayak gue jadi gitu iya, ya gitu. Ya Allah sedih. Gue tuh kalau ngomongin orang tua gini tuh. walaupun orang tua kita kan wow ya, Heeh. wow kan. Tapi ya udah aku juga sampai sekarang kalau ngomongin mamah tuh ya dia hebat juga sih. Udah Hebat gituan loh. kenapa dari tadi aku banyak nyebutnya mamah ya? Karena dulu pas aku kecil bukan aku kecil ya. Papa tuh kan penerbang kan Kak, pilot. Oh, heeh. Jadi memang pendidikan di rumah itu aku lebih banyak dapat dari mama. Iya. Jadi papa, berarti sering pulangnya sebulan berapa kali kalau pilot? Dulu tuh sempat ada kayak seminggu pergi, nanti pulang 3 hari di rumah, pergi lagi seminggu kayak gitu. Jadi ya sedikit. Jadi mama yang selalu ada tiap hari. Betul. Berarti mama itu adalah ibu-ibu yang 24/7 tuh selalu ada buat Ada. anak-anaknya. Dulu tuh mama sempat nggak kerja karena papa dulu pas awal kayak udah pokoknya kamu nggak boleh kerja gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, terus kan ya perekonomian keluarga lah yang namanya. Terus akhirnya mama udah aku bantuin kerja gitu. Aku pikir ya udah mama kerja gitu kan. Tidak, anak-anaknya dibawa kerja. Jadi akhirnya mama tuh kita dulu namanya juga anak-anak, "Ma beliin itu dong biar samaan sama temen." Tas Barbie maunya yang belinya di Kids Station zaman dulu gitulah ya kan, mahal-mahal. Terus kalau nggak dibeliin aku ngambek, nangis gitu-gitu. Terus mama tuh cuma bilang, "Ya mama nggak bisa beliin sekarang," gitu. Jadi mama dan papa tuh selalu terus terang, "Mama nggak bisa beliin sekarang." Terus ya kenapa? Jawabannya adalah aku diajak sama mama bekerja. Dulu tuh mama sempat jadi tukang pijat rumah ke rumah gitu Kak. Diajak aku. Kamu dibawa? Nih biar lihat mamanya kerja apa. Terus mama kulaan tuh belanja di Tanah Abang gitu, belanja mukena, belanja apa-apa gitu. Terus mama ngebopong sendiri itu anak-anak diajak besok bangun jam 4 pagi ikut mama belanja ke pasar. Biar ngeliat. Ngeliat, abis itu gue nggak tega lah. Kayak, Iya, "Ma mau ini." Nggak bisa. Oke, gitu jadinya. Karena ngeliat langsung. Karena lihat langsung Kak. Ya jadi nggak sampai hati untuk memaksa mama beliin barang-barang mahal buat aku. Karena tahu pengorbanannya tuh Benar. sebegitunya. Terus dulu aku sempat disuruh jualan. Udah ikut. Aku minta, "Ma uang jajannya kurang," gitu. Iya udah jualan gitu. Aku disuruh jualan puding gitu ke sekolah. Malu. Kenapa malu? Ini kerjaan halal. Kamu nggak perlu malu untuk mendapatkan uang dari kerjaan halal. Jual aku ke sekolah. Jual. Nurut. Jualan. Laku Kak. Laku. Jadi aku beberapa hari jualan. Tiba-tiba ada guru aku datang. Jingga dipanggil kan sama dia, sama si guru aku ini. "Iya Bu, kamu jualan puding ya?" "Iya." Wah hati anak kecil kayak dia mau beli, ya kan? Besok jangan jualan lagi di sekolah. Kenapa? Sejak hari itu aku malu lagi jadi dia jualan. Kenapa nggak boleh? Iya karena mungkin sekolahku itu tuh swasta, nggak tahu ya. Tapi kayak nggak boleh lagi ya jualan di sekolah. Itu aku bener-bener kayak tertampar. Terus abis itu sejak itu aku kelas 2 SD aku ingat. Aku jadi malu banget untuk jualan apapun. Terus kata ibu kamu apa? Kamu pasti ngomong sama ibu Nah, kamu. terus aku jadi aku bilang aku nggak boleh lagi jualan. Kenapa? Nggak tahu ya pokoknya nggak boleh. Aku malu jadi nggak mau bawa kan. Nah tapi terus
ya itu mama terus-terusan memperlihatkan bahwa nih loh mama jualan, gara-gara mama jualan kalian bisa sekolah, bisa ini lalala, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi aku tetap dicekokin dengan mama jualan apa namanya catering lah, terus mama mijet orang lah, ya pokoknya hal-hal yang nggak keren ya menurut ya, anak-anak menurut anak-anak. zaman dulu gitu ya. Tapi hebat ya bisa ngasih lihat itu ke anak-anak, Ngelihat hebat loh. ya dan ya pelan-pelan aku jadi sadar kalau terus aku jadi belajar juga Kak ternyata Apa? cara jualan. Oh. Jadi kayak pas aku nggak punya uang itu, aku lagi susah gitu ya udah jualan Jadi kamu tanpa malah aku sadar. mengambil itu ilmu gitu Iya. ya. Tapi itu juga emang nggak semuanya orang tua tuh sanggup. Maksudnya sampai hati loh buat ngeliatin perjuangan orang tua. Benar. Karena kan orang tuh kayak nggak apa-apa, Udah gue yang nggak penting aku apa-apa, iya anak gue aman. benar, yang penting Anak-anak mama nggak udah perlu berjuang, ngeliat. udah selesai, kamu nggak usah tahu Perjuangan mama. kita nggak usah tahu. Ternyata itu penting juga untuk ngeliatin ke anak-anak kayak biar anak tuh sangat. tahu keadaannya seperti apa. Iya, terus gitu. jadi nggak malu kitanya kerja apapun. Iya, Karena mama cuma benar. bilang pokoknya cari pekerjaan yang tidak mempermalukan dirimu sendiri, terus yang halal. Terus kamu setiap kali kamu bekerja apapun harus jujur. Udah cuma itu doang. Iya benar. Jadi kerjaan apapun ambil aja. Gas aja Gas gitu aja. sama itu halal mah kenapa Benar. enggak, benar. Itu adalah modal yang sangat tidak ternilai tahu. Iya, karena menurut mama kalau kamu sudah malu berarti kamu tahu bahwa ada yang salah di pekerjaan itu. Makanya dia bilang jangan yang mempermalukan dirimu gitu, karena Iya. kalau kita hanya malu berarti salah ya kerjaannya gitu Iya, kan. iya. Nah, selama itu enggak ya udah Jalanin aja. jalan aja. Oke. Juga karena kamu sekarang lagi di To Be Honest nih ya. Kalau kamu bisa ngomong jujur apapun ke keluarga kamu, apa yang bakal kamu bilang? Kita semua ini, aku nggak bisa bilang kalian karena keluargaku termasuk aku ya. Kita semua tuh jauh dari sempurna. Dan justru aku mau bilang bahun banget karena sudah saling memperlihatkan ketidaksempurnaan itu yang bikin aku tahu bahwa tidak sempurna itu tidak apa-apa. Menjadi lemah itu boleh. Dan menjadi kuat itu adalah pilihan. Jadi Mbak Won karena sudah menjadi keluarga yang manusia dan nggak banyak berpura-pura. Yeay. Oh my god, seru banget. Tapi sayang banget, emang udah habis waktunya. Ya, gue masih pengen mengambil ilmu-ilmu dari keluarga lain seperti biasa. Aku suka lah mengambil ilmu dari keluarga lain gitu. Karena jadi tahu ya, kita membuka mata kita sebagai anak, sebagai orang tua juga itu ternyata nggak gampang untuk membuka mata itu. Terus Kak ini sih aku tuh lebih kayak sekarang kan aku nulis lagu ya. Oh, aku iya. mulai nyebur ke industri musik sebenarnya. Dan menurut aku tanpa keluarga aku, tanpa keberadaan Drumas, tanpa keluargaku yang tidak sempurna ini, aku nggak akan bisa nulis lagu. Karena lagu terakhirku yang aku baru rilis beberapa bulan lalu itu isinya tuh aku bisa tulis karena aku diingetin Drumas. Jadi waktu itu pasti kita semua pernah ngerasa hidup ini tuh bangsat banget lah. Kok terus kita juga membandingkan apa yang kita punya sama apa yang orang lain punya. Kok mereka bisa itu, gue nggak punya. Kok keluarga mereka utuh sedangkan keluarga gue enggak gitu ya. Mereka kaya, gue kok susah hidupnya gitu. Aku pun pernah merasakan itu ya. Terus aku ngerasa kayak orang-orang tuh pada keren sedangkan aku enggak. Aku kesusahan lalali gitu. Abis aku nangis bikin aku nggak mau ketemu sama orang banyak saking aku mindernya. Serius? Ada di posisi ada banget Kak, ada banget pol banget. Jadi aku cuma nangis gitu. Suatu sore aku datang kan di rumahku ada musolanya gitu ya. Aku musola terus aku buka Al-Quran. Aku buka terus aku baca, pas banget aku baca terjemahannya, bukan cuman ayatnya. Terus di situ dia bilang Tuhan tuh bilang kalau apa yang sudah kuberikan untukmu itu sudah cukup. Sebagai manusia, aku makin marah. Terus gue nggak boleh minta lagi gitu kan. Jadi aku makin sebel, aku makin nangis. Terus aku tutup Al-Qurannya, aku taruh. Abis itu aku ke toilet. Aku lagi di kamar mandi. Rumah itu tuh hari itu sepi banget. Yang biasa rame banget kan. Hari itu sepi banget. Terus aku denger suara Drumas, suara tongkatnya Drumas kan kalau jalan pakai tongkat ya. Suara tongkatnya Drumas yang jalan dari dalam kamar ke arah luar gitu. Tek, 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 tek. Terus dia berhenti di depan kamar. Terus dia manggil salah satu mbakku gitu, Mbak Ida gitu. Dengan cerianya, dengan bahagianya. Terus aku kayak ditampar rasanya kayak Drumas tuh 22 tahun hidupnya. Dia itu gak bisa jalan, gak bisa lari kayak aku. Dia harus terapi tiap hari.
dia harus dibantu orang lain terus hidupnya, nggak bisa main-main ngelayap kayak aku, tapi dia nggak pernah ngeluh ya atas hidupnya dia gitu. Gila betapa tidak bersyukurnya aku. Terus abis aku nulis lagu itu. Awalnya gara-gara itu? Iya, dan lirik pertama yang aku tulis adalah apa yang ada untukku sudah cukup bagiku seharusnya. Dan itu gara-gara Drumas. Tanpa Drumas nggak akan, menurut aku tidak akan ada lagu keduaku itu. Judulnya Seharusnya. Jadi kamu, tapi tunggu, aku mau nanya, mulai nulis kapan dan mulai nyanyi kapan? Kalau lagu pertama itu aku tulis 2 tahun lalu. Rilisnya itu setahun yang lalu. Terus lagu keduaku itu aku tulis di tahun lalu. Rilisnya itu Juni kemarin. Oke. Nah tapi kebiasaan menulisku itu ternyata dari kecil. Karena dulu tuh aku sempat kayak gak bisa cerita, gak bisa ngomong. Terus mama memendam gitu. Terus mama tuh ngasih buku diary yang dulu ada gemboknya itu. Oh kan. iya. Dikasih, nih ceritain semua rasamu ke dalam sini, mama gak akan baca. Udah. Terus aku Tapi kamu nyanyi, kamu suka dari kecil? dari kecil aku suka nyanyi. Atau ada latihan nyanyi? Enggak, karena mama, jadi ternyata dulu tuh kakekku tuh suka, aku nggak sadar tapi ternyata kebiasaan kakekku ngajak aku nonton live music, denger band-band dia yang dia produce gitu, itu bikin aku jadi kenal musik. Terus ternyata papaku suka denger lagu macem-macem banget, di style gede kenceng di rumah, jadi kita semua denger. Mamaku suka nyanyi-nyanyi gitu-gitulah ya. Ya udah, jadi aku terpapar musik dari situ sebenarnya. Tapi nyanyinya tapi otodidak berarti? Otodidak. Wow, hebat Nyanyi. banget loh. Kalau nyanyinya dulu tuh tante aku suka nyanyi gitu, terus kayak kok seru sih orang-orang pada bisa nyanyi gitu. Ya udah, terus aku membiasakan nyanyi sendiri tapi Kak. Oh gitu. Tapi kan nulis lagu bisa ya? Ya berasal dari diary tadinya, bener-bener. Oh udah biasa kali Aku hari ini menulis, merasakan lalala lili gitu jadinya. Terus habis itu gara-gara itu aku tuh rewel, aku pengen jadi penyanyi gitu dari kecil. Nah si Cece itu adalah salah satu orang yang bilang, ya lu kalau mau jadi penyanyi ya nulis dong gitu, jangan ngomong doang, ayo tulis gitu. Terakhir aku memberanikan diri memindahkan apa yang ada di buku diaryku itu ke story Instagram awalnya itu. Jadi aku ceritain ulang tapi dengan bahasa yang lebih ringan ya, yang lebih bisa dipahami orang juga. Aku tulis, ternyata Kak relate banget, Kak juga nih kalau nulis nih bla 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 gitu. Oh, jadilah lagu. Betul, gitu. Hebat loh. Semoga sukses ya Terima lagunya kasih, ya. dengerin ya. Iya, dengerin ya. Ada di Spotify, ada di YouTube, ada di Apple Music. Judulnya mana apa ada. sekali? Seharusnya. Seharusnya. Oke, nanti aku dengerin. Thank you loh Terima juga kasih kesini. banyak, senang Happy sekali. sekali loh, terima Terima kasih. kasih ya. Sukses selalu, Amin, sehat selalu. amin, Salam amin. buat mama. Ya, Apa, Mbak Mbah Hun. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Kak Gia. Makasih juga Besti nonton, dan yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti.